Bara menjadi dosen di kelas istrinya tersebar begitu cepat. Banyak orang yang mulai berspekulasi, tidak mungkin pria dingin nan acuh bersedia menjadi dosen. Tidak ada yang akan berubah, lagi pula kekayaannya sudah tidak diragukan lagi meskipun ia tidak kerja. Jadi aneh kalau sampai mereka berpikir bahwa Bara melakukan pekerjaan sampingan semacam itu. Setelah melihat video kecelakaan, sudah pasti hubungan keduanya tidak lagi baik-baik saja. Ditambah mereka juga tahu berita tentang kedatangan keluarga Chanor, yang meminta Naya dikembalikan namun berakhir hinaan dari Bara. Semua orang percaya Bara bekerja menjadi dosen demi istrinya. Yah, dia pria yang sangat luar biasa. Aku tidak menduga bahwa wanita bernama Naya sangat beruntung menikahi pria seperti putra bungsu keluarga Dominic. Benar, aku bahkan menjadi iri dengan keberuntungannya. Tidak hanya menjadi wanita Albara, dia juga memiliki keluarga yang sama kayanya dengan Dominic. Sebuah keberuntungan yang tidak terduga. Komentar banyak orang mulai membanjiri setiap kali ada yang membahas tentang pengejaran cinta Bara pada Naya. Bahkan banyak wanita yang mulai iri dengan Naya, bisa menjadi satu-satunya wanita pria luar biasa seperti Bara adalah mimpi kebanyakan wanita. Belum selesai keterkejutan semua orang tentang profesi baru Bara. Ini sebuah video perkenalan diri Bara di dalam kelas tersebar. Semua orang dapat melihat bagaimana tatapan cinta Bara untuk Naya. Bagaimana kata-kata manisnya saat menggambarkan betapa ia sangat mencintai istrinya. Menambah rasa iri para wanita pada Naya. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menyebarkannya, dan tidak perlu ditanya siapa dalangnya. Sudah pasti itu Bara. Ia tidak akan membiarkan semua rencananya hancur berantakan bahkan tidak mau membuang waktu walau 1 detik. Alasannya melakukan semuanya, agar orang-orang tahu bahwa apa yang Albara miliki tidak ada yang boleh mengambilnya. Dan jika batas itu dilanggar, maka jangan salahkan ia bila dirinya menjadi sangat kejam. Pesan itu dapat dilihat oleh semua orang. Untuk orang biasa, mungkin mereka tidak terlalu peduli, namun untuk orang-orang kelas atas seperti pebisnis, pesan itu bisa menjadi bom waktu jika sampai mereka menyinggung atau bahkan menyentuh milik Bara. Ambil contoh keluarga Adijaya yang hancur akibat perbuatan bodoh putri mereka. Hancur tidak berbekas, bahkan harus menjadi mertua untuk pria yang bahkan lebih tua dari Tuan Adijaya. Sudahlah, tidak usah ditanya bagaimana perasaan keluarga Adijaya saat ini. Apa semuanya berjalan dengan baik? Tanya Bara setelah selesai mengajar di kelas Naya. Tentu, Tuan. Semuanya aman terkendali, tidak akan ada yang berani mengganggu Nyonya. Bagus, aku akan mengirimkan bonus padamu. Terima kasih, Tuan. Anda sangat dermawan. Siapa yang tidak suka dengan uang? Begitu juga dengan Rivaldi Pandu Husain, atau yang biasa dipanggil Pandu. Pria yang menjadi bawahan termuda Bara sekaligus penjaga Naya di dalam kelas sangat suka dengan uang. Namun ia tidak akan melakukan hal kotor demi uang. Ingat untuk menjaga istriku, singkirkan para buaya yang ingin mendekati begitu juga dengan lalat yang menjijikan. Siap, Komandan. Setelah selesai melapor, Pandu akhirnya keluar dari ruangan khusus yang disediakan oleh Ibran untuk Bara. Alasannya sederhana, ia ingin memberikan ruangan pribadi agar suatu saat jika Naya dalam masalah Bara bisa membawanya ke ruangan tersebut. Saat Bara dan kelompoknya senang akan berita yang semakin meluas, maka ada 2 wanita yang menangis akibat berita tentang cinta Bara pada Naya. Rosa yang kini hanya menjadi alat pemuas nafsu dan tidak berharga. Menatap nanar pada berita yang ia lihat di internet. Bahkan air matanya membasahi kedua pipi setelah melihat video pengakuan cinta Bara pada Naya. Semuanya terasa tidak adil untuknya.
Seharusnya dirinya lah yang menjadi Nyonya Albara, menikmati setiap pujian dan rasa iri banyak wanita. Tapi sekarang, ia bahkan ragu bisa hidup lebih lama lagi dengan semua perubahan yang terjadi padanya. Menjadi istri ketiga, dilecehkan setiap saat. Dan menjadi sasaran kebencian istri pertama dan istri kedua, hidup Rosa tidak lagi baik-baik saja. Tubuhnya mulai kurus, wajahnya tidak lagi cantik. Kini Rosa hanya bisa pasrah dengan takdir. Andai saja aku tidak mengganggu Bara, mungkin hidupku akan baik-baik saja sekarang, ucap Rosa penuh penyesalan. Semuanya sudah terjadi, mengatakan andai pun tidak lagi berguna. Di dunia ini, apa yang sudah terjadi maka tidak lagi bisa diubah atau bahkan diulang. Penyesalan memang selalu datang terlambat, kini Rosa sadar itu. Jika saja dulu dia tidak serakah, jika saja dulu dia tetap setia pada Bara, maka sekarang hidupnya akan bahagia, toh dia sadar apa alasan Nyonya dan Tuan Dominic tidak menyukainya. Seharusnya ia tulus pada Bara. Kenapa hidup ini begitu tidak adil? Bisakah aku kembali ke masa lalu? Aku hanya ingin merubah takdir yang menyedihkan ini. Rosa benar-benar putus asa. Ia mulai menghayal tentang kembali ke masa lalu agar bisa memperbaiki takdir. Bodoh mungkin kata-kata yang pas untuk Rosa. Sama halnya dengan penyesalan Rosa. Vina juga melakukannya, ia bahkan mengurung diri. Mulai menyalahkan takdir dan kedua orang tuanya, lupa bahwa semua yang terjadi tidak akan ada kaitannya dengan kedua hal tersebut. Meskipun ada pernikahan, Bara tidak mungkin mau menikahinya, pria itu tidak bodoh. Jika memang bodoh, sudah pasti Bara jatuh dalam jebakan banyak wanita yang serakah. Pemikiran Vina terlalu naif, ia merasa kecantikan dan identitasnya sebagai anak kesayangan Javier sudah cukup untuk menarik perhatian banyak pria, termasuk Bara. Ia memandang semua pria itu sama seperti Javier dan Leonal. Mengapa bisa kau lebih bahagia daripadaku, Naya? Aku tidak bisa menerima ini. Seharusnya Bara menjadi milikku, sedangkan kau tidak berhak untuk bahagia. Kau hanya boleh mendapatkan apa yang tidak kusuka. Mungkin ajaran dari sang ibu, membuat Vina tidak pernah bisa menerima setiap takdir. Ia merasa bahwa seharusnya dirinya lah yang bahagia sedangkan orang lain termasuk Naya tidak boleh. Tapi tetap saja percuma, arogansi dan kesombongannya tidak akan pernah mempengaruhi takdir. Bara hanya untuk Naya, begitu juga sebaliknya. Jika Tuhan sudah membuat nama keduanya bersama, maka siapapun tidak bisa mengganggunya. Seharusnya Lia dan Javier mengajari Vina dengan baik, agama itu penting. Tanpa agama hidup tidak berguna, namun harus menjadi tidak lagi berarti karena sejak awal hubungan Javier dan Lia sudah salah. Menyakiti wanita lain, lalu berbuat hal yang dilarang dalam agama. Bagaimana bisa mereka mengajarkan tentang nilai agama? Walau bisa jadi Tuhan memberikan hidayah. Namun hidayah bukan datang sendirian, kita harus mengejarnya. Kalau semua teguran dianggap hanya angin berlalu, dari mana kesadaran itu datang? Pada akhirnya, semua yang terjadi karena kegagalan Javier sebagai seorang pria. Andai dia bisa menahan nafsunya, tidak akan ada Lia di antara pernikahannya dengan Karin, begitu juga dengan Vina. Aku harus merebut Bara darimu. Aku tidak akan bisa hidup tenang melihat kebahagiaanmu. Vina yang malang. Ia lebih suka membuat dirinya dalam bahaya daripada memperbaiki apa yang sudah ia hancurkan. Pernikahannya dengan Leonal mungkin tidak akan pernah berakhir, tapi cinta Leonal segera menghilang untuknya. Dia digantikan oleh wanita yang pernah ia lukai di masa lalu. Setelah ini, Vina tidak lagi baik-baik saja, penyesalan akan menjadi temannya.
bersamaan dengan berita yang Bara buat. Galaksi juga memiliki berita yang mencengangkan, bahkan Ibran dan keluarga Malik tidak tahu harus memberikan respon seperti apa saat mendengarnya. Apa kau yakin, Nak? Tanya Rian meyakinkan. Ya, Ayah. Aku sangat yakin, Bibi Karin masih hidup dan aku tahu di mana dia tinggal. Setelah bertemu tidak sengaja beberapa minggu yang lalu, Galaksi yang sudah melihat foto sang bibi dan respon Naya yang tidak terduga saat melihat sosok tersebut pun memutuskan untuk mencari tahu. Dan benar saja, semua yang ia pikirkan benar. Bibinya masih hidup tapi sayang dia tidak tahu mengapa ada kebetulan semacam itu. Dari mana kau tahu bahwa wanita itu adalah bibimu? Aku meminta bantuan dari temanku untuk menyelidiki. Dia mengirimkan bawahannya menjadi pelayan di rumah bibi. Ada banyak foto Naya di kamar bibi. Orang itu juga mendengar bahwa selama ini bibi dibawa pergi ke luar negeri, dan alasannya kembali masih belum diketahui. Sekarang semua orang percaya. Lagi pula Galaksi tidak mungkin berani mengatakan omong kosong. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Karin bisa hidup sedangkan 3 tahun yang lalu keluarga Canor dan Bara mengatakan bahwa Karin telah meninggal. Apakah temanmu tahu siapa nama orang yang datang bersama Karin? Kali ini Ibran yang membuka suara. Ia senang saat tahu bahwa wanita yang tetap ia cintai hingga saat ini ternyata masih hidup. Dia hanya tahu bahwa teman bibi bernama Adinda, dan untuk nama keluarga mereka tidak tahu. Ibran tersenyum kecut, ternyata yang menyelamatkan Karin adalah wanita yang pernah ia sakiti. Benar-benar sebuah kebetulan yang menyenangkan, tapi sepertinya Dinda tidak membencinya atau mungkin ia tidak peduli dengan masa lalu sehingga bersedia menyelamatkan Karin. Apa kau mengenalnya? Tanya Hendra. Ya, dia seseorang yang pernah kusakiti. Tapi percayalah, semuanya sudah menjadi masa lalu, aku tahu bahwa aku salah. Hanya saja masa muda selalu memiliki cerita semacam itu. Ya, semua orang pernah muda dan sudah pasti melakukan banyak kesalahan. Begitu juga dengan Ibran. Terlahir dari keluarga kaya, dengan wajah yang tampan pula, tidak mungkin ia tidak melakukan banyak kesalahan. Semuanya menjadi maklum dengan hal tersebut. Sepertinya di masa depan aku harus menjauhkan putri dan cucuku dari pria sepertimu, ucap Hendra. Tolong jangan seperti itu ayah mertua. Aku benar-benar mencintai Karin, walau di masa lalu aku pernah menorehkan luka, tapi jauh dari lubuk hatiku yang paling dalam. Hanya ada Karin, sedangkan untuk Naya, aku benar-benar sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Andai Ibran punya kemampuan, dia juga ingin memperbaiki masa lalunya. Bertahan hanya pada satu wanita, menjaganya dan tidak termakan bujuk rayu wanita lain. Ibran sangat ingin melakukan hal itu, tapi sayang. Dia bukan Tuhan apalagi Doraemon yang bisa kembali ke masa lalu dengan pintu kemana saja. Berhentilah memanggilku ayah mertua. Aku bahkan belum memaafkanmu karena sudah menyakiti putriku. Cepat atau lambat Anda pasti bisa memaafkanku. Dan aku tidak akan melakukan kesalahan seperti di masa lalu jika kalian memberikanku kesempatan. Untuk kali ini, Ibran tidak bercanda, ia serius saat mengucapkan janji. Baginya sudah cukup kebodohannya di masa lalu, sekarang sudah waktunya memperbaiki dan mungkin Tuhan memberikannya izin untuk bahagia bersama Karin. Melihat bahwa Ibran tidak ingin mundur, maka Hendra memilih mengabaikannya. Lagi pula tidak ada yang tahu takdir. Sekarang ia mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Ibran mendekati putrinya, tapi siapa yang tahu di masa depan Tuhan membuat cerita yang berbeda. Sudah cukup di masa lalu ia membuat putrinya menderita, ia tidak ingin mengulang kesalahannya kembali. Lalu apa yang akan kita lakukan, ayah? Tanya Rian.
Sepertinya kita harus menemui Karin dan meminta penjelasan darinya. Dia pasti punya tujuan sendirian sehingga berani meninggalkan anaknya dengan keluarga jahat itu. Apakah kita akan membawa Naya juga? Tidak, jangan bawa Naya, sela Ibran tiba-tiba. Mengapa kau melarang Naya tahu tentang keberadaan ibunya? Tanya Hendra mewakili keluarganya. Jika kita mengatakan tentang Karin yang masih hidup, maka perjuangan Bara akan sia-sia. Sebaiknya biarkan pria itu tetap mengejar Naya, agar hubungan mereka di masa depan semakin kuat sehingga tidak ada orang ketiga yang mengganggu. Bukan maksud Ibran tidak membantu Bara. Hanya saja, ia berpendapat bahwa sebuah hubungan harus mengalami beberapa rasa sakit agar keduanya tidak saling menganggap remeh. Sepertinya Ibran benar, ayah. Semakin Bara berjuang, dia akan tahu bahwa Naya berharga dan Naya juga bisa menyadari kalau perasaannya pada Bara benar-benar nyata, ucap Alisa. Istri Rian sekaligus menantu Hendra. Sepertinya saran Ibran bagus, ayah. Aku juga setuju dengannya. Melihat bahwa semua anggota setuju dengan saran Ibran, maka Hendra tidak berusaha menyela. Jika dipikir-pikir kembali, apa yang Ibran katakan benar, dan semoga cinta Bara tetap kuat saat mengejar Naya. Baiklah, kalau begitu kita akan menyiapkan rencana untuk menemui Karin namun tetap tidak diketahui oleh Naya. Bulan dan Galaksi, kalian tidak boleh membocorkan berita ini pada siapapun. Terutama Naya. Pasti kakek, ucap Bulan dan Galaksi bersamaan. Setelah mencapai kesepakatan, Ibran memutuskan pamit pulang. Sejujurnya ketika meninggalkan Naya, ia tidak benar-benar pergi ke perusahaan. Entah mengapa tubuhnya mengarahkan diri ke rumah keluarga Malik. Dan benar saja, ia mendapatkan sebuah berita yang sangat mencengangkan. Karin, wanita yang selama bertahun-tahun ia cintai ternyata belum meninggal. Tapi, meskipun senang dengan berita tersebut, Ibran merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Bayangkan bagaimana Karin bisa selamat sedangkan jelas-jelas yang Bara tabrak memiliki wajah yang serupa dengan Karin. Ini sedikit mencurigakan, sebaiknya aku mencari tahu lebih dulu, ucap Ibran. Sesampainya di perusahaan, ia langsung meminta orang kepercayaannya datang ke ruang kerjanya. Semua harus diperjelas sekarang, walau begitu Ibran akan tetap mencintai Karin meskipun nantinya rahasia yang wanita itu simpan sangat mengerikan. Apa yang Anda ingin saya lakukan, Tuan? Aku ingin kau menyelidiki kecelakaan 3 tahun yang lalu. Tapi kali ini aku menyerahkan sebuah bantuan. Wanita yang seharusnya menjadi korban ternyata masih hidup. Dia tinggal bersama dengan seorang wanita, namanya Adinda Kusuma. Baik, saya akan melakukannya, Tuan. Cari tahu juga siapa wanita yang dimakamkan itu. Aku ingin semuanya jelas, lakukan dengan cara yang cepat. Siap, Tuan. Setelah orang tersebut pergi, Ibran menyandarkan punggungnya ke kursi kerjanya lalu memandang langit-langit kantor. Dalam benaknya, ia mulai berpikir bagaimana caranya mengikat Karin ke sisinya. Cintanya pada wanita itu begitu kuat sehingga tidak ada satu wanita pun yang bisa membuatnya melupakan sosok tersebut. Cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Dan saat itu terjadi, maka akan kupastikan kau tidak bisa meninggalkanku walaupun kau mau, Karin. Ibran tidak sesabar Bara. Dia akan melakukan apapun, sekalipun itu dengan cara yang kotor. Ibran pasti melakukannya. Itu juga yang membuatnya sulit dikendalikan, terutama Lucy. Wanita yang sudah menjadi penyebab hubungan Ibran dan Karin hancur.